Selamat pagi. Cuaca hari ini cerah banget nih teman-teman. Nah, aku kali ini mau perjalanan kembali nih teman-teman. Hayo mau kemana? Tebak dulu, nanti pasti kalian tahu karena judulnya sudah tertera mau kemana teman-teman. Jadi ikutin perjalananku ya teman-teman. Enjoy! Nah teman-teman, ini karier aku udah siap. Ini jadinya packingannya kecil karena aku ke gunung yang nggak ngecamp. Jadi aku tektok tapi aku bawa baju beberapa dan sepatuku tuh ada di dalam. Jadi aku terpaksa ya bawa karier aja. Nah, jadi stay tune terus ya teman-teman. Alhamdulillah sudah sampai stasiun Kota Lama, Kota Malang tentunya. Aku diantar adikku teman-teman, tadi nggak sempet videoin karena adikku bangun tidur dan aku paksa buat anterin aku. Haha, nggak apa-apa lah, biar dia berbakti kepada mbaknya. Ini aku sudah masuk di dalam Malang Kota Lama ya teman-teman. Halo semuanya, selamat siang. Aku sekarang sudah di stasiun Malang Kota. Nah ini aku udah pesen tiket ke Kediri teman-teman, sendirian, tidak ada teman, menunggu di gerbong 6. Ini udah jam 11 kurang, jadi keretanya tuh datangnya di Kota Lama menuju Kediri itu jam 11 lebih teman-teman. Jadi ini aku menunggu kereta sendirian, semangat, stay tune pokoknya sampai selesai. Oke teman-teman, setelah nunggu beberapa menit setelah check-in di counternya, akhirnya ini keretanya datang teman-teman. Ini naik Panataran Doho ya teman-teman, tentunya ekonomi karena murah meriah. Ya bagaimana ya, anak backpackeran itu selalu yang murah teman-teman. Haha, enggak juga sih, lihat kondisi aja dan situasi. Nah sambil nunggu ini perlu kalian tahu aku ini di gerbang 6 ya teman-teman. Jadi belakang sendiri. Ya udah, jadi nunggu yang paling pojok teman-teman. Akhirnya sudah duduk di gerbong 6 teman-teman. Ini kalau nggak salah di Kepanjen, bener kan, di Kepanjen. Di stasiun Kepanjen kita berhenti lalu berangkat lagi teman-teman. Biasalah ya, kalau kereta api lokal itu pasti berhenti-berhenti di setiap stasiun teman-teman. Karena per daerah itu Penataran Doho tuh pasti berhenti teman-teman. Sedikit lapar, akhirnya aku buka camilan bubur sumsum yang dibekalin mama aku teman-teman. Pakai gelas mixu, dikira orang kereta, aku tuh bawa bekal mixu. Apakah pencair? Lucu banget pokoknya. Nggak kerasa udah sampai aja di Kediri teman-teman, dengan estimasi waktu sekitar 3-4 jam ya teman-teman di stasiun Kediri. Stasiun Kediri ini kecil, nggak kayak Kota Malang teman-teman. Ya tapi tetap bagus kok, suasananya juga syahdu banget. Nah ini aku dijemput sama Niken, teman aku yang di Kediri, dan aku nginep sana teman-teman. Alhamdulillahirobbilalamin, aku sudah sampai di Kediri. Tadi tuh sebenarnya aku tuh mau ngomong di stasiun teman-teman, tapi karena rame banget, banyak pengumuman kereta-kereta gitu loh, jadinya ya udahlah ya ngomong di sini aja. Ini aku nggak tahu di depannya Kimia Farma apotek di sekitarnya deket stasiun Kediri. Alhamdulillah aku udah dijemput sama Niken. Nah aku besok mau ke Klotok teman-teman, tapi sebelum itu aku mau jalan-jalan dulu lah di sekitar Kediri, nggak tahu kemana habis ini. Setelah itu kita explore Kediri lah, padahal cuma sehari atau 2 hari ya sebelum kita melakukan perjalanan yang panjang. Habis turun kereta, aku langsung diajakin Niken minum es sama makan di sini teman-teman. Tempatnya beneran syahdu banget teman-teman. Lokasinya yaitu di Taman Brantas. Ini udah banyak kayak kopi-kopian atau tempat nongkrong cantik seperti ini. Dan aku nggak kerasa mulai sekitar jam 2 sampai maghrib aku tuh bercengkrama di Taman Brantas teman-teman. Hai teman-teman semuanya, alhamdulillah ini aku di tempat kopi-kopian. Nggak tahu ini di mana Ken? Aku sama Niken Di Taman Brantas. di Taman Brantas, Jembatan Brantas. di Jembatan Brantas teman-teman. Jadi ini view-nya langsung Sungai Brantas, dan ini aku lagi makan di sini sama Niken. Besok sebelum aku ke Klotok teman-teman. Jadi ikutin perjalananku sampai selesai pokoknya. Enak suasananya, tadi tuh habis hujan waktu di kereta, tapi alhamdulillahnya waktu sampai sini tuh udah cerah. Enjoy!
Nggak berasa sore pun tiba. Kita sudah lama di sini, hampir 2-3 jam di Taman Berantas. Beneran deh, kerasan banget aku ketika di sini. Kalau aku jadi warga Kediri bakalan sering mampir ke sini sih. Nah, malamnya aku langsung muter-muter di area Gumul, teman-teman. Hayo, siapa orang Kediri absen dong di kolom komentar. Ini katanya besoknya tuh ada konser Raisa sama Padi, teman-teman. Tapi aku emang nggak niat untuk nonton konser. Aku tetap aja gunung yang aku cari, celah. Nah, ini malamnya aku belanja di Golden kalau nggak salah namanya. Itu kayak satu lokasi sama bioskop di Kediri. Ini aku belanja logistik buat TikTok, teman-teman. Ya, harganya di sini murah-murah, teman-teman, asli deh. Kalau kalian belanja di Golden, ini pasti murah-murah banget kalau di Kediri, teman-teman. Ya, harganya kataku sih masih mahalan supermarket sebelah. Apa ayo tebak? Selain ada jajan-jajan dan minuman, di sini juga lengkap sembako, teman-teman. Jadi mempermudah kalian kalau belanja di sini murah. Halo teman-teman, selamat pagi. Aku sekarang berada di Indomaret. Ini Indomaret mana ya kan ya? Daerah mana? Ngadiluwe Sekolah. Ngadiluwe Sekolah di Kediri ya. Ini aku masih janjian sama teman-teman yang lain untuk ke Klotok, teman-teman. Jadi tepat jam 7 lebih kita di sini. Nanti aku nggak tahu trekkingnya berapa jam karena aku baru first time ke Gunung Klotok, teman-teman. Jadi ikutin perjalananku ke Gunung Klotok kali ini. Weekend pakai pinky guys. Setelah bertemu teman-teman formasi lengkap, ini aku bersama 5 teman dari Kediri, teman-teman. Tadi total 6 orang ya, teman-teman, ke Gunung Klotok di Kediri, teman-teman. Nah, cuaca pagi hari ini cerah banget dan kalian bisa tahu di depan itu Gunung Klotoknya, teman-teman. Aku itu shock banget karena di Kediri tuh kemana-mana tuh deket, teman-teman, gak kayak Malang kan. Setelah parkir motor di sekitar depannya kampus, teman-teman, lalu aku langsung jalan ke arah Gunung Klotok, teman-teman. Gunung Klotok kali ini rencana ke Watu Bengkah ya. Watu Bengkah. Marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti kita diberikan keselamatan sampai di puncak dan kembali ke rumah sampai tujuan dengan selamat dan selamat. Amin. Berdoa untuk kebahagiaan masing-masing. Dimulai. Selesai. Oh, ini saya pendaki rumba-rumbu. Nah, ini apa ini yel-yelnya? Pendaki rumba-rumbu. Pendaki rumba-rumbu. Nah, teman-teman, ini udah masuk treknya Gunung Klotok, teman-teman. Karena ada 2 jalur, kalau yang pertama ini langsung masuk aja, teman-teman, sesuai arahan di video aku. Tapi kalau masih bisa lurus, ada gapuranya tuh bisa lewat situ, lewat candi-candi, teman-teman. Nah, ini jalur yang pertama katanya. Hai teman-teman semuanya, ini aku sudah perjalanan ke puncak Watu Bengkah, teman-teman. Bisa dilihat cuacanya cerah banget. Ini aku bersama 5 temanku yang dari Kediri. Yang 2 baru kenal. Yang 3 udah kenal. Jadi berapa? 6 orang ya, teman-teman. Nah, itu ada Niken di belakang. Ini kita melakukan perjalanan kira-kira berapa jam ya, teman-teman? Aku akan spill trek-treknya gimana, jadi stay tune. Oke teman-teman, trek dari Gunung Klotok sendiri bisa terlihat ada batu-batu seperti ini dan tanahnya itu juga padat, teman-teman.
Jadi itu aman untuk kalian naik Gunung Kloto ini. Tapi tetap aja kalau misalnya bawa beban berat, diusahakan pakai sepatu ya teman-teman, supaya tidak terjadinya jatuh di Gunung Kloto ini teman-teman. Tapi kalau buat tektokan kayak aku yang versi santai, itu senyamannya bisa pakai sepatu jogging, sepatu gunung, atau sandal gunung teman-teman. Kalau nggak terbiasa jangan pakai sandal yang aneh-aneh pokoknya, atau lagi sandal yang nggak menunjang untuk trekking teman-teman. Itu berbahaya banget untuk naik Gunung Kloto ini. Bukan naik Gunung Kloto aja sih teman-teman, semua gunung juga harus proper untuk naik kemana aja teman-teman. Jadi kalau mau pakai sandal ya sandal gunung, kalau mau pakai sepatu, sepatu jogging, sepatu lari, atau sepatu naik gunung, itu lebih baik teman-teman. Masya Allah, Gunung Kloto ini kalau cerah bagus banget teman-teman pemandangannya. Terlihat perkotaan di samping kanan ketika aku melihatnya teman-teman. Keren banget pokoknya. Untuk awal-awal pendakian di Gunung Kloto ini itu masih bersahabat banget teman-teman. Jadi banyak landainya dan tidak terlalu menanjak, tapi konturnya itu sempit dan lagi banyak percabangan teman-teman di jalur Gunung Kloto ini teman-teman. Karena minimnya petunjuk di setiap jalurnya, jadi kalian harus memperhatikan jalan mana yang sering dilewati pendaki teman-teman. Halo, ini ada Niken. Ini ada Mas siapa? Mas Rauf. Mas, halo, namanya siapa? Adam. Mas Adamnya aku baru kenal soalnya. Ini Pak Sofil. Ini Mas Randy. Ini juga baru kenal. Dua orang baru kenal teman-teman. Ini nemenin aku di Gunung Kloto. Itu paling di situ ya Mas ya? Kita naik ke situ dan ini tuh kayak ada leteran. Kalau misalnya kalian capek bisa ngecamp di sini, tapi ya nanggung mending ke atas sih. Jadi kita harus segera ke atas teman-teman. Ini udah panas tapi masih jam segini. Masih jam 8.51. 12 menit aja udah sampai di sini sih. Kita lanjut menuju jalur berikutnya. Soalnya di sini tuh nggak ada tulisan apa-apa teman-teman. Aku nggak tahu, nggak nemu juga ada tulisan pos 1 atau apapun. Jadi langsung trekking aja di sini. Dan treknya itu sampai sini itu masih bersahabat banget lah sama kaki aku, kayak jalan-jalan santai gitu. Hawanya enak banget, banyak angin, terus isis di sini teman-teman. Karena di Kediri ini memang panas sih. Cuma panasnya Malang itu tuh hampir kayak di Kediri ini, soalnya aku di perkotaan jelas seperti itu. Ini angin di sini tapi kenceng banget dan itu yang membuat aku nggak capek ketika naik Gunung Kloto ini. Kita harus semangat. Oke teman-teman, lanjut ke jalur setelah peleteran tadi atau di tempat yang cocok buat camp tadi teman-teman. Nah jalurnya ini sempit gini teman-teman, kayak jalur bisa dilalui trail ya teman-teman, karena kayak ada bekas jalan untuk dilalui trail. Apakah di Gunung Kloto ini bisa dilalui trail ya teman-teman? Nah ini aku jalan sama Niken. Ya Niken ini baik banget, udah mau nemenin aku selama di Kediri. Dan aku tidur di rumahnya Niken teman-teman. Dan dia sampai cuti 2 hari kerjanya gara-gara mau nganterin aku ke Gunung Kloto teman-teman. Ya receh banget ya, aku sampai pengen ke Kloto sampai Niken itu libur 2 hari. Sebenarnya dia mau ngajakin aku
ngecamp ke Gunung Kloto ini teman-teman. Karena setelah ini itu jadwalku camp-camp terus, jadi aku pengennya tektok aja teman-teman, cari yang simple. Karena kembali lagi kalau camping kita kan menyediakan tenda dan apapun itu lebih berat dan lebih ribet teman-teman. Jadi tektok aja. Oh iya, tadi kan ada tulisan Candi 123. Itu jangan belok dulu teman-teman. Kita langsung ambil yang area kanan ini. Seperti di video aku ini teman-teman. Karena kalau ke kiri itu turun. Kalau turun aku sih pengennya lewat situ biar tahu ada candi-candi teman-teman. Bagaimana sih candi-candi di Gunung Kloto ini teman-teman. Nah, di sini area ada sumber air ya teman-teman, kayak kali atau sungai. Kalau kali kan bahasa Jawa ya. Sungai tentunya teman-teman. Jadi bisa ambil air di situ. Tapi airnya nggak begitu bening teman-teman. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya air kalian terbatas ya teman-teman. Nah, di depan aku ini Mas Sofil. Nah, katanya Mas Sofil itu biasanya di Gunung Kloto ini airnya itu tambah nggak ada. Lah berhubung aku ke sana itu sempat ada, jadi ada beberapa part yang aku videoin teman-teman. Ini lanjut menuju puncaknya Gunung Kloto, puncak Watu Bengkah teman-teman. Ya, terlihat miring, sudah terlihat dari sumber tadi atau sungai tadi itu semakin menanjak teman-teman. Jadi pelan-pelan aja menuju puncak teman-teman. Kemiringannya sudah mulai terlihat. Mungkin kalau di video itu tidak terlalu terlihat kemiringannya. Tapi aslinya kalau sudah dari sungai tadi itu udah mulai naik, terus datarannya sudah mulai sedikit teman-teman. Bonusnya udah mulai dikit. Jadi kalian kalau melewati sungai tadi itu harus siap-siap untuk menanjak lebih lagi teman-teman. Apalagi kalau bawa beban berat. Waktunya atau estimasinya itu 2 kali lipat lebih lama teman-teman. Karena kembali lagi aku bersama teman-teman tektok, jadi meskipun miring kayak gimana jalurnya sih masih have fun aja teman-teman. Ini adalah track bonus, jadi aku masih bisa cengar-cengir gitu teman-teman. Masih bisa membuat video-video yang bisa aku suguhkan kepada kalian semua. Nah, dari sini nih kalian bisa terlihat atau bisa mastiin kalau mulai ada pohon bambu-bambu, disitulah mulai trek yang begitu naik teman-teman. Soalnya kayak ada penyangga di bagian kiri dan kanan teman-teman, supaya bisa pegangan di situ. Karena miring banget teman-teman. Kalau kalian pakai sandal asli sih bisa kepleset. Jadi harus hati-hati ya kalau di area jalur yang bagian bambu-bambu Gunung Kloto ini. Nah teman-teman, ini aku di trek. Itu treknya udah mulai nanjak banget. Dan ini perjalanannya udah memakan waktu 1 jam. Dan ini aku masih istirahat sejenak karena treknya bener-bener naik. Ada satu tanjakan yang begitu naik, terus dikasih kayak ada penyangga di tangan atau tali gitu. Kalau misalnya hujan itu hati-hati teman-teman. Kalian usahakan bawa trekking tuh kalau ke sini. Musim hujan tuh pasti licin, soalnya konturnya treknya itu tanah. Gitu. Semangat terus pokoknya. Setelah istirahat sejenak, kita menemukan plakat petunjuk ke arah puncak Watu Bengkah teman-teman. Nah, bisa terlihat Watu Bengkah tuh katanya batu belah gitu teman-teman, sesuai yang aku video tadi ya teman-teman. Nah, ini adalah area yang seger banget kalau kata aku. Soalnya kenapa, ketika kalian sudah sampai sini, ini anginnya tuh kenceng banget dan syahdu banget teman-teman. Karena pohonnya itu nggak panas dan enak banget pokoknya di situ. Nah, udah terlihat kan suasananya, keren banget pemandangannya. Anak hilang sendirian di situ, guys. Tolong kasih
profesi apa gitu untuk menafkahi dia. Aduh, jomblo ini guys. Siapa tahu kalian tertarik, langsung mampir ke Instagramnya aja. Nanti lihat storyku ya, ada di highlight aku, oke? Masya Allah, pemandangannya di Gunung Kloto ini ketika terbuka bagus banget. Terlihat perkotaan kota Kediri teman-teman. Akhirnya aku bisa mampir ke Gunung Kloto di kota Kediri teman-teman. Sebenarnya aku udah pengen dari 2022 teman-teman, karena skip agenda-agenda ke gunung lainnya. Jadi baru aja disempatkan di bulan ini di tahun 2023 teman-teman. Nah ini aku sudah sampai puncak, istirahat sejenak, makan camilan bareng-bareng dulu biasa lah ya. Lalu kita food bar dan menikmati pemandangan. Halo teman-teman semuanya, alhamdulillah aku sudah sampai di puncak Gunung Kloto. Nah teman-teman, di Gunung Kloto ini ketinggiannya kalau nggak salah sekitar 537 mdpl. Untuk lebih jelasnya nanti aku akan searching dulu di Google, karena di sini tuh emang nggak ada plakatnya. Terus aku juga nggak lihat berapa ketinggiannya teman-teman. Jadi alhamdulillah sudah sampai di puncak Gunung Kloto ini dengan estimasi waktu sekitar 1 jam 10 menit sudah sampai di puncak ini teman-teman. Terpantau cuacanya cerah, dan kalau kalian misalnya ngecamp di sini tuh kontur tanahnya sendiri itu kayak batu-batu teman-teman. Jadi kalau misalnya ke sini harus dibersihkan dulu sekitar tanahnya. Dan sayang banget puncaknya ini penuh dengan sampah ya teman-teman. Nanti aku insya Allah mau bersihin dikit-dikit supaya terlihat bersih sama teman-teman yang di Kediri ini teman-teman. Sayang banget kan kalau gunung indah atau banyak yang ngecamp di sini tapi banyak sampahnya. Apa terlihat indah kalau banyak sampahnya gitu? Jadi aku akan kasih tahu gimana view di sini, oke? Nah teman-teman, bisa terlihat kan Gunung Kloto ini, lihat tuh sampahnya, nauzubillah deh, pokoknya pengen segera bersihin pokoknya. Nih teman-teman, kayak banyak sampah seperti ini. Sebenarnya pendaki-pendaki tuh apa ya, kalau kalian ngaku pendaki jadi bersihin sampahnya kayak gini nih. Ya ampun, aku tuh nggak suka banget sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab seperti ini. Bawa plastik kayak gini nih, apa tanggung jawab guys? Maunya ngecamp, tempatnya sudah difasilitasin bagus, sebenarnya emang nggak ada yang jaga sih, cuma ya kalian harus tahu diri gitu loh. Jangan lupa sampah bawa turun. Kita mungut sampah dulu bersama teman-teman. Jadi kalau naik gunung jangan naik gunung doang ya, harus buang sampah. Kediri bersih. Nah, harus tertib ya guys ya. Aduh, sayang banget anak-anak zaman sekarang kayak gini nih, ya ampun. Sudah selesai, sudah bersih. Makasih teman-teman udah bantuin. Makasih, jadi bersih ya, udahan ya di Kloto. Udah bersih teman-teman, jadi jangan buang sembarangan. Kalau misalnya foto kan kelihatan bersih, di sana juga udah bersih. Ini bener-bener kotor banget, sayang banget kalau misalnya nanti aku sini lagi bersih terus ya kalau misalnya ke sini. Nah setelah makan-makan sebentar lalu bersih-bersih sampah di puncak Gunung Kloto, akhirnya aku memutuskan bersama teman-teman turun teman-teman. Nah ini aku turunnya itu lewat candi, itu nggak sama ketika naiknya tadi teman-teman. Jadi kalian harus tahu, dan aku juga pengen tahu, candi di sekitar Gunung Kloto itu gimana sih bentuknya? Sekalian kita wisata sejarah juga nggak sih? Ternyata ada candi di Gunung Kloto ini teman-teman. Nah, aku lewat sungai
kembali teman-teman. Nah ini airnya bisa terlihat kan? Ada sumber di sini teman-teman, seger banget dan aku sempat istirahat sebentar di sini. Lalu lanjut turun teman-teman. Nah setelah rehat, akhirnya kita langsung belok kanan ke arah Candi 1, 2, 3 teman-teman. Nah ini udah sampai ke candi yang ketiga teman-teman. Kalau yang di sini tuh ketiga ya teman-teman kalau dari atas. Lalu kita jalan kembali menuju candi yang kedua teman-teman. Karena kenapa aku udah tanya, bukan aku sih, salah satu teman aku tanya warga sekitar yang lagi kayak bersih-bersih atau lagi nanam di sekitar Gunung Kloto ini, tanya urutannya bagaimana. Ternyata yang paling atas itu nomor 3 teman-teman, dan ini nomor 2. Bagi aku candi yang paling megah dan paling bagus dan masih rapi yaitu di candi 2 ini teman-teman. Keren sih, banyak tumpukan seperti ini dan dikasih pagar supaya tidak terjadinya kerusakan ya teman-teman. Lalu kita menuju Candi 1 teman-teman. Kalau Candi 1 ini sudah terlihat tidak kelihatan candinya teman-teman, kayak hanya batu bata gitu. Karena mungkin udah lama dan udah hancur. Jadi dilestarikannya ya masih sisa seperti itu teman-teman. Tapi nggak apa-apa, akhirnya aku tahu Candi 321 teman-teman urutannya. Nah ini kita udah balik, cuacanya ini semakin panas banget, tapi alhamdulillah dikasih cerah. Aku nggak bayangin kalau di sini becek tuh gimana, pasti licin banget teman-teman. Nggak kerasa sudah sampai di gapuranya yang di atas teman-teman. Jadi kita tuh ibaratnya lintas nih ya. Akhirnya alhamdulillah sudah sampai di jalan kembali nih teman-teman. Cepet banget pokoknya TikTok kali ini. Alhamdulillah kita sudah sampai di bawah Gunung Kloto teman-teman. Total 3 jam perjalanan. Jadi 3 jam itu udah PP sama istirahat juga sama kita santai. Habis ini aku akan balik ke tempat parkir, lalu kita ya santai-santai dulu sebelum kita balik. Jadi have fun sama perjalanan kali ini, semoga bisa menjadi referensi perjalanan kalian, trekking atau naik gunung kalian yang versi santai TikTok kayak aku ini. Jadi stay tune terus di video aku selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa selalu dukung video aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye. Nah alhamdulillah kita sudah selesai TikTok Gunung Kloto teman-teman. Ini kita perjalanan turun menuju parkiran ya teman-teman. Kembali lagi. Oh ya, FYI, kalau parkir di sekitar Gunung Kloto itu kalau nggak salah sih 2.000 ya teman-teman. Jadi murah banget dan akhirnya kita ini menuju Brigif kolam renang teman-teman. Soalnya kita mau makan-makan dan nyemil-nyemil dulu di sini teman-teman. Habis itu kita balik. Ini aku suka sih kerupuk pecelnya. Lalu malamnya aku ngopi bersama teman-teman di SK. Ini aku disamperin sama Mas Nohan yang dulu pernah ketemu di Buta tahun 2018, orang Kediri juga. Masya Allah, ternyata teman-teman aku di Kediri banyak banget ya teman-teman. Alhamdulillah. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Aku sekarang berada di stasiun Kediri menuju Surabaya karena aslinya tuh aku mau pesen tiket Kediri Malang, tapi itu nggak ada seat kursinya, jadi aku muter tuh dari Surabaya dulu, lalu Surabaya Malangnya aku diantar sama Niken. Pagi-pagi guys, ini temenku yang di Kediri, jadi kemarin habis dari Gunung Kloto ya. Aku habis trekking sama Niken, nanti kita agendakan lagi ya. Oke. Maaci. Sama-sama. Nah, ini aku mau
perjalanan ke Surabaya, habis itu ke Malang. Setelah itu ya sudah rehat dulu teman-teman. Jadi setelah ini aku akan melanjutkan perjalanan lagi. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman yang udah lihat videoku. Aku akan sepi perjalananku sampai pulang nanti, oke? Nah teman-teman, ini aku naik kereta dari Kediri menuju Surabaya teman-teman. Ya naik kereta sendirian lagi, ya nggak sih? Ya sudah biasa ya teman-teman kalau sendirian. Nggak lama setelah naik kereta menuju Surabaya, aku sudah sampai teman-teman di Surabaya. Aku nunggu sekitar 1-2 jam di stasiun Surabaya Gubeng teman-teman untuk menuju kota Malang teman-teman, sama keliling jalan-jalan sekitar stasiun Gubeng gitu teman-teman. Vlogku sampai sini aja ya teman-teman. Terima kasih udah menonton videoku sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye-bye.